Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dakomang Indramayu, live Dokong akan segera dimulai. Mohon maaf atas terlambatannya karena lain dan satu hal. Dan kini sudah siap ya di Musola Nurul Iman Patrol, perumahan Abu Gri Asri. Baik, kita akan bergabung dulu dengan teman-teman. Masih kurang sini masih. Nih, pakai. Ini masukin dulu sini ke dalam. Masukin ke dalam dulu. Gak usah dijepit. Nggak usah. Masukin aja. Masukin. Nah, udah magnetnya. Nah, nyalain dulu. Mulai dah. Minum dulu sih. Minum dulu. Ustaz buku Sama. Ustaz Iya. ya wis padaan. Wah. Halo Pak. Baik, mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Dakomang Indramayu dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir bersama kita Kang Hamzah Pansuri Al-Garuti Lokasi Yes. Al-Patroli. Dia akan menyampaikan tema jangan menolak melupakan Gaza. Jadi sangat ini sekali ya, update sekali karena memang Gaza itu lagi ya terus ya di bombardir sama Israel ya. Bahkan pemukiman yang terakhir itu ya dibakar ya, sama menyusup lah Israel membakar pemukiman gitu ya. Jadi ini sangat tidak layaklah dalam peperangan tuh. Kalau sipil dan orang tua itu tidak boleh, anak-anak itu bukan peperangan itu lah, yaitu sengaja genosid gitu. Baik, selengkapnya akan disampaikan oleh Kang Hamzah. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat
tidak kekurangan apapun, dan semoga yang sedang sakit diberi kesehatan, kesembuhan kembali aktivitas, maupun yang dalam perjalanan diberikan keselamatan sampai tujuan. Rekan-rekan yang hadir di sini, semoga keluarganya diberikan sakinah mawaddah warahmah untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa kembali dengan saya, giliran pematerinya, dengan tema menolak melupakan Gaza. Kalau kita berpikir menolak melupakan Gaza ini, tentunya ada hal yang mendasar dari pemikiran ini. Tentunya orang itu bisa menolak dan menerima, dan menolak apa dan menerima apa. Yang ditolak itu apa, yang diterima itu apa. Dan itu ada dasarnya dari sebuah pemikiran. Kalau dalam kitab itu yang sering kita kaji itu ya, itu ada mabda apa, pemikiran apa, mabda apa yang diemban, yang diemban oleh manusia itu. Karena sebuah pemikiran itu akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran keluar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya itu. Mabdanya apa, ideologinya apa. Karena ada manusia menolak itu dalam arti tidak berdasarkan mabda yang tepat, yang benar, pemikiran yang benar. Ada yang menerima sama, tidak sesuai dengan yang benar, yang tepat. Nah, mabda pemikiran yang tepat itu harus selesai dulu, itu pertanyaan yang seperti halnya Uqdatul Kubronya itu. Harus selesai. Dari mana mau kemana, dan apa yang akan selanjutnya yang dibawa itu. Harus selesai dulu dari sini. Karena berkaitan, kita menolak melupakan Gaza itu kan ada dasar keimanan. Nah itu kan berarti ada mabda yang muncul, yang dipancarkan, yaitu mabda Islam. Kalau mabda selain Islam itu menolak melupakan Gaza itu buat apa sih? Kok kita memikirkan Gaza? Kok kita harus perhatian terhadap Gaza? Mengapa kita harus peduli terhadap Gaza? Nah, kalau mabda lain, pemikiran lain itu atas dasarnya bisa jadi bukan dasar keimanan, bukan ketakwaan, tapi atas dasar yang lain selain itu. Seperti hanya kemanusiaan itu. Mereka berpikir karena kita manusia dan mereka juga manusia, maka yang ada di dalam pemikiran dia harus dijaga manusia itu. Ya, dalam arti Netanyahu juga manusia ya, manusia. Netanyahu ya IDF juga manusia, tapi dalam arti pemikiran yang diembannya itu beda. Karena dalam pemikiran orang-orang Zionis terhadap kaum muslim Palestina itu kan bukan menganggap manusia lagi. Di dalam itu ada suatu anggapan bahwa itu binatang, jadi harus dimusnahkan terhadap kaum muslim itu. Di dalam kitab mereka yang mereka percayai, apa nama kitabnya tuh, lupa lagi saya, Talmud ya, itu kan. Nah itu kan berarti dalam arti mabda yang diembannya itu, pemikiran apa yang diembannya. Nah di dalam sekarang ini kita menolak melupakan Gaza ini kan kita berpikir dalam mabda yang tepat, yang benar, yaitu pemikiran Islam. Karena menolak melupakan Gaza ini kan
kita sama saja sebetulnya ingin terus menjalankan ketakwaan ini, karena di dalam keimanan kita, di dalam surat Al-Isra kalau tidak salah ya, nanti saya bacakan dulu. Al-Isra itu surat keberapa ya? 17. 17 ya. Nah, dalam keimanan kita sebagai muslim ya, tentu keimanan terhadap kitab-kitab Allah itu harus kita yakini sepenuh hati dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Karena mengapa kita harus sampai jangan ada ragu? Karena tidak ada yang bisa menyamainya dan tidak sanggup makhluk manapun yang bisa menyerupai Al-Quran, membuat Al-Quran. Maka kita harus yakin. Nah, atas dasar keimanan ini kita harus jangan sampai melupakan gajah. Di dalam surat Al-Isra, nah ini surat Al-Isra ini kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, masa kita tidak percaya bahwa Allah menurunkan surat Al-Isra ini kepada Nabi Muhammad, memerintahkan? Sudah jelas-jelas Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tentu kalau kita berpikir jauh-jauh hari, belum ada wifi internet ya, belum ada Google Map, itu kan kita tidak tahu di mana letak Masjidil Haram, kita tidak tahu itu Masjidil Aqsa. Kan kita hanya mengetahui dari orang yang sudah pergi ke sana. Itu baru ya kan? Kalau kita dulu tidak ada internet kan baru bisa diketahui dari orang per orang kabarnya. Tapi dengan sekarang kita bisa melihat bahwa di mana sih letak Masjidil Haram, di mana letak Masjidil Aqsa. Nah, bukan di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa tidak ada itu Masjidil Haram, apalagi Masjidil Aqsa. Kan ada sekarang ini menganggap bahwa Masjidil Aqsa ini ada di wilayah Nusantara. Ini keliru besar. Jelas bahwa keimanan kita kepada Allah dan kepada kitab-kitab Allah ini harus ditanamkan lebih dalam, bahwa Masjidil Aqsa itu adanya hanya di negeri Syam. Di mana itu letaknya? Di Palestina. Nah, disinilah maka keyakinan kita harus penuh ya. Jangan ada ragu sedikit pun. Kalau berbicara Masjidil Aqsa, Pak, ikut sini. Bicara Masjidil Aqsa, ini sangat mulia ya, tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di situ kejadian Nabi Muhammad diisrakan, Nabi Muhammad mengimami para nabi. Begitu tempat yang diberikan kemuliaan, bahkan di sekitarnya pun. Nah, disinilah kita menolak melupakan gaji ini, karena dasarnya apa? Keimanan, bukan yang lain. Bukan karena semata-mata wah ini ada penindasan itu banyak di kita juga, di sekitar kita juga banyak, dan itu pun kita harus peduli. Bahkan di luar negara kita, bahkan itu kan banyak juga ya, baik itu diperlakukan oleh sama muslim atau di luar muslim, banyak juga penindasan. Tapi kalau kita melihat dalam hal ini, bukan gajah saja yang sekarang sedang dizolimin, ditindas gitu.
di berbagai negara-negara muslim seperti halnya Uyghur, Myanmar, Rohingya kan sama kejadiannya, itu juga ditindas kaum muslimin. Dalam hal ini gajah ini begitu istimewa karena sudah tadi jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita jangan sampai melupakan gajah ini, Masjidil Aqsa. Nah, di dalam suatu hadis untuk untuk hubungan manusia dengan manusia itu kita ini perlu keimanan juga. Atas dasar apa hubungan manusia dengan manusia ini? Apakah ajas manfaat? Apakah hanya transaksional saja? Dan dalam mabda Islam itu tidak seperti itu. Kita ini hubungan manusia dengan manusia terhadap muslim dan lain itu saudara. Innamal mu'minun ikhwah, saudara. Nah, di sini di mana ada saudara yang tersakiti, itu di dalam akidah muslim, akidah Islam, itu ya kita harus merasakan sedikit ataupun lebih banyak merasakan sedih. Apalagi yang terjadi sekarang baru-baru ini kan disengajakan itu dibuat lapar di gajah itu ya. Bukan memang alamiah, bukan fitrah kelaparan itu. Tapi ini memang disengajakan karena di dalam area yang begitu tertutup dari pintu manapun gitu ya, di tembok dari manapun di wilayah gajah itu, pintu rapah yang oleh rejim laknat al-Sisi itu betul-betul laknat itu. Udah jelas-jelas kalau kita melihat binatang saja yang dikurung seperti halnya kucing ya, tidak diberi kasih makan, itu tanggung jawab besar bagi orang yang mengurungnya itu, jahatnya itu bakal disiksa di neraka itu. Apalagi ini wilayah yang jelas-jelas diamputasi ya wilayahnya itu, dikelilingi tembok-tembok itu, pintu yang dikasih pintu itu dari Mesir itu yang jelas-jelas pintu masuk dan pintu keluar itu dari situ Rafah itu malah tidak dikasih jalan untuk makan distribusi makan itu. Nah, ini kan oleh rejim al-Sisi laknatullah ini sungguh biadab dan lebih dari biadab. Walaupun itu Zionis lebih biadab, bahkan yang jelas-jelas terlihat, bahkan itu tetangga, harusnya kan tetangga itu harusnya melihat tetangga sebelah itu harus ini melihat keadaannya bagaimana. Kok ini tidak sama sekali peduli, bahkan melupakan. Nah, ini kan yang bisa kita ketahui, di luarnya itu mungkin muslim. Yang terlihat di kita ini bahwa rejim al-Sisi, Yordania, Arab Saudi mungkin muslim mabdanya, entah apa itu yang dipakainya. Kalau kita lihat dari kesehariannya, mungkin dia juga sholat, mungkin dia melakukan haji, umroh, tapi itulah dalam hal hubungan manusia dengan manusia beda lagi. Padahal diperintahkan oleh Allah bukan oleh manusia bahwa kita bagaimana menghadapi hubungan manusia dengan manusia yang lain itu, apalagi ini sesama muslim gitu. Tapi tidak dipakai itu, malah diabaikan. Nah, ini kan
namanya mabda sekuler, memisahkan agama dalam kehidupannya. Ini yang dipakai oleh MBS, oleh Al-Sisi, oleh rejim-rejim sekitar Gaza itu. Mereka tidak memakai mabda Islam, tidak memakai ideologi Islam. Dia memakai ideologinya ideologi sekuler, jelas bukan Islam yang dipakainya. Maka bila mana ada yang mengakui bahwa itu memang negara tauhid, ya memang di situ ada Mekah dan Madinah, tidak dipungkiri. Tapi apa yang diemban, dipikirkan, yang dipancarkan, yang diterapkan oleh rejim itu Raja Salman Al-Sisi itu jelas sekuler, tidak menerapkan agama dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain. Padahal itu perintah Allah. Bagaimana perintahnya itu terhadap manusia dengan manusia yang lain? Apalagi kepada musuh Islam, jelas-jelas bagaimana sikapnya kita terhadap musuh Islam itu. Ada perintah Allah, jangan condong terhadap orang zolim. Kok ini malah condong? Ini kan dipertanyakan keimanannya. Kalau yakin kepada Allah, itu kan ada urutannya, iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab. Dan ini dipertanyakan kemana keimanannya. Ini kan kayaknya belum selesai Uqdatul Kubronya, atau bagaimana? Yang jelas-jelas itu suatu kewajiban sang penguasa, bukan kewajiban dari per individu. Karena yang bisa menghadapi senjata itu ya dengan senjata lagi, tentara ya dengan tentara lagi. Karena Israel itu tidak bisa dengan negosiasi atau dikasih suatu keleluasaan tanah, udah dibagi dua aja, solusi dua negara biar aman, saling hidup menghidupi. Itu kan salah. Pemikiran yang dari pemikiran bukan Islam itu muncul dari pemikiran-pemikiran sekuler yang dipancarkannya itu. Maka kemarin ada berita yang mengatakan bahwa negara-negara Arab itu memerintahkan Hamas untuk melucuti senjata. Ini kan pemikiran sekuler. Pemikiran Islam itu bukan seperti itu. Ingat itu rejim Al-Sisi, Yordania, Mesir. Pemikiran itu muncul dari sekulerisme, pemahaman sekulerisme, bukan dari Islam. Ingat, itu bukan dari Islam. Pemikiran Islam itu bukan seperti itu. Justru kita menghadapi musuh Islam itu, bila mana umat Islam itu diserang, maka kita harus menyerangnya, membantu, mengerahkan tentara, bukan malah memerintahkan Hamas untuk melucuti senjata. Bahkan ironis sekali gitu. Padahal itu kan jauh dari wilayah kita ya. Sedangkan mereka Dajjal itu kan dekat sekali dengan Arab, dengan Mesir, apalagi insya Allah. Mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan oleh kawan-kawan rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemantik dari Kang Hamzah berkenaan dengan tema menolak melupakan Gaza. Jadi tadi poin-poinnya bahwasanya yang pertama-tama kali adalah mabda, ya. Jadi pemikiran yang menurut Kang Hamzah untuk memahami apakah bisa menolak atau menerima, ya, untuk melupakan Gaza. Ya, jadi sandarannya dari pemikirannya. Kemudian juga dibahas tadi tentang terakhir ya, penguasa Muslim yang
di sebelah-sebelahnya Gaza itu tidak punya rasa apa, karena diperintahkan bahwasanya sesama muslim itu bersaudara. Namanya bersaudara, ada yang disakiti tentu dia akan membantu menolong, namun pada faktanya mereka tidak menolong. Karena apa? Karena mereka alasannya ya boneka daripada Amerika ya. Dan takut, ya Mesir juga takut sama Israel gitu ya. Jadi inilah ya jadi problem yang harus segera diselesaikan, bahwasanya kita harus bersatu ya, walaupun bersatunya umat di dunia itu karena kemanusiaan tadi disebutkan, tetapi sesungguhnya kalau umat Islam bersatu itu punya nilai berbeda dengan orang-orang kafir lainnya yang punya rasa kemanusiaan ya. Baik, untuk lebih lanjutnya maka kita buka untuk saling sharing ya, sok ditanggapi. Pak Guru dulu itu lagi kecapean. Herman. Nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kondisi kita sekarang itu terutama masyarakat ya secara umum, karena memandang sesuatu itu, terutama sekarang era medsos itu ya, memandang sesuatu itu berdasarkan viral tidaknya sesuatu, maka keberpihakan mereka terhadap Palestina sepertinya ya, terutama di Indonesia ya, sepertinya semakin kesini semakin terasa biasa saja, semakin terasa biasa saja. Padahal yang terjadi itu pembunuhan, genocide, pembunuhan, penghapusan ras, yang itu tidak ada nilai kemanusiaannya sama sekali, dan tidak bisa ditolerir sama sekali. Setelah ataupun sambil dibombardir, pihak Israel itu menutup sekarang itu blokade semua bantuan logistik dari semua pintu. Yang paling terlihat dengan pasti atau dengan mata kita sebenarnya ya Mesir itu kan. Mesir berbatasan langsung dengan Palestina, dengan Gaza, dan Mesir membangun tembok yang sangat tinggi dan dijaga oleh militer Mesir, dan itu terasa sangat menyakitkan harusnya. Tapi sekarang karena masyarakat sudah sering dijejali hal-hal seperti itu, jadi terasa biasa saja, tidak membekas, tidak merasa terenyuh gitu. Ya, kita rasakan ketika waktu awal-awal ramai kan, setelah Tufan Al-Aqsa itu kan, itu banyak sekali dukungan dari warga medsos khususnya di Indonesia gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai melemah, walaupun memang ada orang-orang yang tetap konsisten untuk membagikan ataupun mengangkat isu-isu tersebut, mengangkat kenyataan pahit tersebut. Nah,
Mesir dengan yang dipimpin oleh As-Sisi ya, oleh As-Sisi itu tidak mau membuka pintu itu, padahal data dari Buletin Kafah itu ya di 2023 itu pernah akan membuka itu, tapi tidak pernah terrealisir. Alasannya nanti ada gelombang pengungsi Gaza yang lari ke Mesir, gelombang besar-besaran. Padahal mereka tahu itu adalah saudara mereka sendiri. Itu adalah saudara mereka sendiri. Begitu juga ketika Al-Azhar membuat kritikan terhadap Israel dan kritikan atau peduli terhadap Gaza, kritikan Israel atau peduli terhadap Gaza itu Israel sangat marah, dan seketika itu juga As-Sisi menekan atau mengancam untuk kepada Al-Azhar agar Al-Azhar menghapus postingannya, ya ini sangat miris. Orang Islam atau orang kafir itu As-Sisi itu. As-Sisi adalah pembunuh, sama kejamnya dengan Israel. Raja Saudi juga pembunuh, sama kejamnya dengan Israel. Raja Yordan juga pembunuh, sama kejamnya dengan Israel. Karena mereka yang punya akses, mereka yang punya tombol untuk menggerakkan tentara, mereka yang punya semua kekuatan yang dimiliki oleh negara. Termasuk Iran juga sekarang tidak ada gaungnya lagi, tidak tahu ada kesepakatan apa di balik semua itu. Kalau misalnya Iran masih merasa Palestina itu adalah saudara, ya harusnya dilanjutkan itu perangnya. Kalau misalnya memang itu untuk membela saudaranya. Jadi perang yang dilakukan itu sudah tidak peduli lagi kerugian material, sudah perang habis-habisan. Termasuknya agak jauh juga Afghanistan juga ya, ternyata ya hanya mengurusi negaranya sendiri saja, walaupun pernah menang melawan Amerika kan, pernah menang melawan Amerika. Amerika lari walaupun tetap bahasa Jawa diuculi endase di leceki gendut deh, tetap dalam pengawasan. Termasuk pengkhianatan yang baru-baru ini yang mungkin dari salah satu atau dari pemimpin negeri Konoha negeri Konoha yang menyerahkan kedaulatannya, data warga negara Konoha diberikan kepada penguasa dunia yaitu Donald ya, diberikan ke dia data ya, walaupun kesini-sininya katanya sempat kecewa karena datanya ternyata digunakan untuk kepentingan bisnis dan seterusnya. Ya emangnya kita anak kecil ya, menyerahkan data ya untuk apa gitu? Memangnya menyerahkan data itu akan dimanfaatkan untuk apa? Itu hanya kamuflase, lip service ya, lip service saja.
Dan kita tahu juga ya Amerika itu kan penyokong utamanya Israel. Malah kita bermanis muka menjilat pantatnya Amerika dan kita tunduk. Dan tidak ada gunanya latihan-latihan militer itu. Tidak ada gunanya kita punya alutista. Tidak ada gunanya, itu tidak terpakai. Buat apa? Kalau misalnya kita yang mengerahkan tentara, ya itu dalam rangka jihad, ya, dalam rangka jihad, dan pasti matinya masuk surga langsung itu. Jihadnya itu jihad sudah bukan jihad yang katakanlah jihad palsu ala orang-orang ala teroris misalnya. Itu jihad bener itu ke Palestina itu. Betul. Daripada ke Papua mungkin ya, mungkin ke Palestina dulu saja. Yang sudah pasti saudaranya. Papua juga kalau misalnya tidak ada backingan dari asing, ya tetap mereka itu mudah diselesaikan juga. Ya. Kalau misalnya yang dibantu adalah Palestina, yang dilawan adalah Amerika dan Israel, itu selesai itu. Masalah Papua itu selesai. Ya asal negara-negara atau negeri-negeri Islam itu sadar semua akan kekuatannya sangat luar biasa besar, masih saja di bawah ketiak Amerika. Itu yang membuat lemah negeri Muslim, karena ya tadi racun pemikirannya itu sudah mendarah daging. Racun pemikirannya mereka sudah terkontaminasi, mereka sudah teracuni ya, sehingga perilaku mereka, kebijakan mereka ya salah semua, kebijakannya salah. Jadi meminjam salah satu slogannya kan, perlawanan itu ya sejak dari pemikiran ya. Slogan dari salah seorang pengguna medsos Facebooknya. Melawan itu ya sejak dalam pikir, karena ketika pemikirannya salah, maka tingkah lakunya salah. Seperti si Asisi ataupun MBS gitu, ataupun Raja Yordan ataupun yang lainnya, itu langkah-langkah yang tersesat karena dari pemikirannya sudah salah. Jadi melihat tingkat kelaparan yang sangat parah di Gaza itu, ya, seharusnya masyarakat secara komunal, secara keseluruhan itu terenyuh gitu, dan ada gerakan. Kalau misalnya perlawanannya hanya sekedar melawan dari sisi gara-gara kekecewaan terhadap kebijakan dari sisi material, kayak perlawanan bendera One Piece itu kan ya, itu kan perlawanan dari kekecewaan terhadap pengelolaan negara. Tapi itu dari sisi material kan, dari sisi material, dari sisi karena mereka merasa dirugikan dan seterusnya. Tapi perlawanan dari sisi dorongan akidah Islam, dorongan bahwa kita ini saudara, itu tidak ada, ataupun lebih tidak masif, lebih tidak viral dibandingkan dengan perlawanan yang sangat material. Padahal untuk kasus Palestina ini ya ada
perlawanan akibat melihat sisi material, sisi fisik kan, bahwa mereka kelaparan itu kan fisik semua. Tapi kan tidak berimbas langsung pada dirinya kan, tidak berimbas langsung pada perlawanan. Jadi kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengopinikan terkait dengan Gaza dan mendorong pemerintah, mendorong negeri-negeri Muslim agar membantu dan bersatu, itu perlu diopinikan terus. Dan bersatunya itu ya tidak mungkin terjadi kalau misalnya kita masih terkungkung pada nation state, masih terkungkung pada kepentingan bangsanya sendiri. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Guru Sihi telah memaparkan lebih dalam terkait dengan menolak melupakan Gaza ini. Karena tadi disampaikan beberapa poin bahwasanya penurunan perhatian kalangan ya umat Islam terutama di Indonesia itu ya karena dilihat viral, kalau viral ya rame-rame gitu ya, semakin rame lah, semakin banyak orang menyuarakan Gaza. Kalau sudah nggak viral ya udah sepi gitu ya. Jadi masih terkait dengan viralitas gitu ya. Jadi belum terdorong karena memang lahir dari kesadaran ya, pemikirannya bahwa Gaza itu adalah saudara kita, Gaza adalah kita. Maka kita merasakan betapa sakitnya, ya, betapa pedihnya apa yang mereka terima dari penjajah itu ya. Kemudian juga tentang tadi disebutkan bahwasanya pemimpin-pemimpin dunia yang tidak peduli ya, karena ada kesalahan pandangan terhadap mereka, bahwasanya mereka itu lebih kepada mengamankan sisi nasional nation state-nya. Jadi karena pemimpin dunia hari ini mengontrol mereka gitu ya, sehingga kesalahan terhadap tindakan akan menyebabkan hukuman dari pemimpin dunia gitu ya. Sehingga ya amit advokatan daripada kena sanksi mending menang baik. Akhir itu pemikiran seperti itu menilai salah. Baik, ada tanggapan dari Hamzah, Kang Herman dulu. Herman, Ustad. pas. Lanjutkan. Ayolah. Pas. Ya, silakan. Ini akan capek begini. Terima kasih. Sok ditanggapi. Kita makan Berkenaan nation state tadi ya, menarik. Betul. Sangat merusak pemikiran umat Islam, pemikiran penguasa muslim. Merusak, sangat merusak. Betul-betul merusak. Kalau kita bertanya, Quran apakah diimani di Indonesia, di Arab, di Yordania, di Mesir, diimani semuanya? Sama, Qurannya sama. Semuanya diawali dari Al-Fatihah, sama semuanya. Diakhiri dengan surat An-Nas, sama semuanya. Apakah Quran itu untuk umat Islam Indonesia saja? Tidak. Apakah untuk umat yang di Mesir saja? Tidak. Berarti kalau membatasi nation state itu sebetulnya ini kan merusak ya, pemikiran perusak. Iya. Padahal tidak ada Allah itu membatasi, ini Quran untuk perintah orang Indonesia saja. Ini Quran ini untuk perintah orang Mesir saja. Tidak. Tidak ada perintah untuk khususun tidak ada.
di mana orang muslim yang meyakini kitab Allah Al-Quran, dimanapun itu, baik di Indonesia, di Mesir, di Arab, di Yordania, di Suriah, dimanapun, kalau kata Allah perintahnya, bila mana ada yang diperangi kaum muslim, ya perangi lagi. Itu perintah Allah di dalam Quran, ada itu, bukan perintah saya. Dan itu perintah itu bukan untuk umat muslim satu negara saja, seluruh umat muslim dimanapun. Terkhusus yang paling dekat itu harusnya kan di situ kewajibannya. Jelas, muslim di Mesir itu paling dekat, Yordania paling dekat, Arab Saudi paling dekat, Irak paling dekat, Suriah dekat. Laksanakanlah itu perintah Allah itu. Jadi nation state itu bahaya dan merusak dan merusak. Tidak ada Islam mengenal seperti itu. Dalam arti cinta kepada tanah air, Islam memerintahkan dalam tanah air itu bukan dalam arti kita cinta yang buta gitu ya, bukan. Justru dengan kita menerapkan Islam itu ya kita saking cintanya terhadap tanah air yang kita cintai. Di mana Rasulullah pun diperintahkan untuk hijrah, itu kan perintah Allah. Rasul yang segitu cintanya terhadap tanah kelahirannya, Mekah, di saat Allah memerintahkan hijrah, seketika itu hijrah. Walaupun Rasul di dalam hati mencintai itu Mekah, sangat cinta, karena tanah kelahiran, di mana-mana tanah kelahirannya sangat dicintai. Tapi di mana ada perintah Allah, ya lakukan perintah Allah. Walaupun katakanlah Nabi Ibrahim itu kan sangat cinta terhadap anaknya, tapi di saat perintah Allah, lakukan, ya lakukan. Ini kan yang kita lihat ini, maka harus selesai tadi Uqdatul Kubronya itu. Kayaknya belum beres atau belum selesai ini para penguasa muslimin. Jangan-jangan ya begitulah. Harusnya dibuang itu harusnya, bahwa utamakan perintah Allah dulu, lebih utama dibandingkan yang lain. Apa ya? Ini yang jelas-jelas penjaga tanah suci Mekah dan Madinah, ya Masya Allah. Jelas-jelas di sana turun Al-Quran, di sana kisah Sirah Nabawi, di sana tempat para nabi, ya kan, sejarahnya. Dan di sana juga ada para pembangkang juga, pembangkang nabi, menyelisihi nabi. Nah mungkin di bagian mana ini para penguasa itu? Karena yang setahu saya, kalau memang pengikut nabi, ya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Pada saat zaman Nabi pun ada yang membangkang Nabi, ada yang mengikuti Nabi. Nah, Anda yang bagaimana ini para penguasa muslim di sana? Di mana posisi Anda? Sedangkan Al-Quran ini sudah sempurna, sudah tidak akan turun satu ayat lagi, tidak ada. Maka harus segera itu perangi Israel itu, lawan, kerahkan tentara, usir itu Zionis. Itu solusi Islam, bukan nation state atau two solution, two state solution, solusi dua negara. Bukan seperti itu bukan solusi Islam, itu solusi pemahaman sekularisme. Ingat itu para penguasa muslim, itu bukan solusi dari Islam.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ditambahkan oleh Bang Hamzah ya, bahwasanya yang kerok daripada masalah ini adalah negara-negara ya, ini sekarang ini nation state, negara bangsa yang dibuat oleh penjajah sejak keruntuhan khilafah ya, tahun 1924 ya, sehingga menjadi 50 negara muslim ya, sehingga terpecah dan mereka individualis akhirnya gitu, mengurusi negara masing-masing gitu ya, tidak punya sense of belonging terhadap saudara yang lain, tidak rasa memiliki, tidak ada rasa kebersamaan seperti dulu saat khilafah tegak gitu ya. Jadi diciptakan seperti itu sehingga mengurusi negaranya masing-masing saja gitu. Sehingga inilah yang diinginkan, kemudian mudah dideteksi oleh penguasa dunia gitu ya, sehingga mereka bisa menekan dengan ya segala ideologinya gitu ya, yang sekuler, sehingga mereka menjadi boneka-bonekanya. Akhirnya ya ketunduk patuhan kepada Allah dia kangkangi dengan ketunduk patuhan kepada Amerika gitu, penguasa dunia. Ya, jadi itulah fenomena yang terjadi hingga hari ini gitu ya. Jadi tanah Palestina itu tanah kaum muslimin seluruhnya gitu ya. Jadi kenapa kita menolak rupa gitu? Ya, mereka terus menjajah, kita harus upayakan mensuarakan terhadap Gaza gitu, supaya jangan berpindah tangan atau direlokasi ya. Kemarin kan presiden kita sanggup untuk 1 juta orang Palestina gitu ya. Setelah ditekan oleh siapa? Ya tadi Amerika gitu ya. Donald Trump menyuruh untuk pindah-pindah ke mana gitu, dikosongkan, dan Indonesia menyanggupi 1 juta penduduk Palestina ya siap diberangkatkan ke Indonesia gitu. Ya mereka tidak mau penduduk Palestina itu karena mereka cinta dengan tanah airnya, cuma mereka tidak boleh diambil alih gitu sama penjajah. Lebih baik mereka mati di tanah kelahirannya dan mempertahankan. Baik, ada lagi barangkali? Kang Herman belum ngomong. Herman, ceritakan tadi. Ayo, nyimak itu kalau tidur juga, kalau orang soleh, orang beriman. Iya. Itu kupingnya mah tetap memantau gitu. Makanya pasti nyambung kalau ngomong sama mata. Lupa Kang Herman. Nah, ayo. Kita mau merem gitu membuka baik. Insyaallah kalau Iya. Ayo, kan sering baca di medsos kan kondisi terkini di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasanya memang terkait Gaza, Palestina pada umumnya, kalau lebih luas lagi Sam lah ya, terkait dengan agenda Zionis Raya ya, karena memang agenda Zionis Raya itu yaitu cita-cita Zionis Yahudi laknatullah alaihim untuk kembali mendirikan kalau kita kerajaan lah gitu kan, kerajaan Zionis Yahudi, kekuasaan Yahudi yang meliputi sebagian Lebanon, bahkan sebagian Lebanon Selatan, seluruh Palestina, dan beberapa daerah yang menjangkau Mesir, Suriah juga. Itu tujuan mereka untuk menciptakan negara Israel Raya gitu kan, Israel Raya. Jadi bisa dikatakan agenda ini agenda rasis lah ya. Kenapa saya katakan agenda rasis? Karena memang Zionis Yahudi ya, kalau di dalam literatur banyak dijelaskan bagaimana kemudian tabiat-tabiat mereka rasis yang menjijikkan lah kalau kata kita itu.
menganggap diri lebih baik dari orang lain, dan orang lain itu harus tunduk, harus menjadi alas kaki bagi mereka. Dalam konteks hal ini mereka menganggap bangsa Arab itu sebagai yang tadi yang dijelasin sama pemateri awal tadi. Mereka semua menganggap orang Arab itu ya layaknya seperti hewan gitu. Padahal ajaran apa sih yang menganggap saudara ayahnya kan? Kalau kita melihat sejarah kembali ke belakang ribuan tahun yang lalu, ajaran apa, seperti apa yang sampai menganggap saudara sebapaknya sendiri sepupu lah, kalau bilang sepupu, seperti hewan. Saya rasa Tuhan seperti apa juga yang mengajarkan seperti itu. Ya konsep kita, konsep sisi manusia saja, Tuhan mana, Tuhan seperti apa yang bisa menjadikan satu saudara dianggap satu hewan, dianggap satu lebih mulia, lebih tinggi. Sangat tidak masuk akal. Terlebih memang alasan mereka berangkat dari nubuh ya, bahwasanya kerajaan bahwasanya tanah yang Palestina yang sekarang itu, terlebih nanti mungkin Israel Raya, itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Lah, kalau misalnya tanah itu dijanjikan, kalau misalnya tanah itu memang dijanjikan untuk mereka, lantas apakah kemudian orang yang tinggal di sana itu nggak boleh selain dari golongan mereka? Karena itu betul tidak masuk akal gitu lah, sangat rasis sekali, sangat menjijikkan. Bagaimana mungkin ajaran yang mereka klaim sebagai ajaran agama mereka di Talmud mereka? Terus kita bertanya, Tuhan seperti apa? Model Tuhan seperti apa ini? Nggak, dari sisi manusia saya sudah nggak nalar gitu. Terus yang kedua, rencana besar mereka itu, agenda besar mereka itu Israel Raya itu kan yang tadi. Yang kedua itu tadi, mereka berusaha bagaimana kemudian agar Palestina secara umum ya, Palestina secara umum, bahkan Sam lah kalau lebih luas lagi itu, dibersihkan, cleaning etnis lah kalau bahasanya genosida gitu. Cleaning etnis dari bangsa Arab. Bayangkan sepupu ingin menghapuskan saudaranya sendiri dari tanah yang mereka telah sebagai tanah yang dijanjikan. Dan memang kalau kita kembali kepada literatur yang ada, bahwasanya sungguh kata Rasulullah, kalian akan memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, benda-benda yang kita anggap tidak berbicara pun secara konteksnya akan memberitahu kepada kalian, hai mukmin, hai muslim, si Yahudi ada di belakang, bunuhlah, datang dan bunuhlah, kan begitu ya kurang lebih redaksinya kan itu. Artinya apa? Ini mengisyaratkan bahwa kemudian di akhir zaman kelak, kita nggak tahu kapan ya akhir kelak, bagaimana kemudian Yahudi karena keingkaran, kesombongan, kerasisannya yang melebihi batas gitu ya, memang harus diperangi sampai sebegitunya, sampai batuan pepohonan pun dalam tanda kutip dalam redaksi itu akan memberitahu si muslim, si mukmin untuk membunuh si Yahudi kecuali pohon korokor. Ini yang kemudian menjadi satu renungan bagi kita. Bagaimana kemudian langkah-langkah besar mereka untuk menjadikan Israel Raya, cleaning etnis lah, membersihkan Palestina dari bangsa Arab yang cerita mereka kemudian akan mengumpulkan seluruh Yahudi di seluruh dunia di sana gitu. Jadi Yahudi di seluruh dunia itu akan tumpah ke sana. Memang pada faktanya sekarang itu memang Yahudi Amerika, Yahudi Eropa Timur kan banyak yang ke sana itu. Makanya kemudian banyak orang-orang Israel itu memiliki dua kewarganegaraan. Contoh warga negara Amerika sekaligus warga negara Israel, warga negara Ukraina misalnya daerah Eropa Timur sekaligus juga Israel. Maka cita-cita mereka itu mengumpulkan seluruh Yahudi dari muka bumi ini untuk kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan oleh mereka, itu klaim mereka. Kemudian
Yang ketiga ya, terkait tadi bagaimana kemudian penguasa-penguasa Muslim yang berkhianat terhadap saudaranya sendiri, saudara sekaid, seakidah, saudara seiman gitu. Bagaimana mereka bisa melihat dengan nyaman pembantaian-pembantaian yang terjadi sampai detik sekarang ini, termasuk tadi Al-Sisi ya. Al-Sisi kan kita tahulah, Al-Sisi lah yang tadinya menggulingkan Mursi karena memang didukung oleh Amerika kan gitu. Bagaimana kemudian mereka bisa tenang melihat saudaranya dibantai? Padahal kalau kembali lagi tadi ke beberapa literatur ya, bagaimana kemudian penguasa di dunia sekarang ini, mau dia presiden, raja apapun, itu Allah tidak akan beri perlindungan di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasul juga, 7 golongan yang akan kemudian mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain orang-orang Allah, itu pemimpin yang adil gitu. Lantas kalau pemimpin yang tidak adil, pemimpin zalim, jelas tidak akan dinaungi oleh Allah. Terlebih itu amanah yang dikhianati, disia-siakan gitu. Artinya apa? Kalau secara ini secara fikih gitu ya, secara fikih ya, kalau kita lihat mereka itu memang sudah tergolong kepada itu tadi munafik lah gitu. Di saat retorik, di saat di depan umat Islam, mereka seolah-olah ini loh begini retorika bohong lah, retorika bohong. Padahal pada faktanya kan banyak yang kemudian ketahuan secara umum mereka justru menjalin kerjasama atau istilahnya normalisasi dengan Israel. Maka sangat-sangat mustahil kemudian mereka ini akan mengerahkan kekuatannya, baik militernya maupun senjataannya, untuk membebaskan Al-Aqsa. Sangat-sangat mustahil. Makanya kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Sihi, ya udah nggak usah ada tentara sekalian lah. Ya buat apa tentara? Nggak usah beli persenjataan sekalian, buat apa tentara? Kenapa? Ya pada dasarnya tentara secara konsep bernegara ini kan, tentara itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga musuh kan, untuk mengantisipasi musuh. Dan sekarang musuh itu ada di depan hidung mereka. Ya, tapi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tentara mereka itu dipersiapkan itu hanya untuk menjadi tameng bagi penguasa-penguasa yang memang sudah dijadikan boneka oleh musuh-musuh Islam itu sendiri, termasuk Amerika, Eropa dan yang lain. Terus kemudian bagaimana secara konkretnya solusinya gitu kan? Kita kan setelah berbicara problemnya, setelah berbicara permasalahannya, duduk perkaranya kan, kemudian solusinya gitu ya. Solusinya itu ya nggak ada yang lain sih kalau saya melihat, ya dengan jihad itu, hanya dengan jihad itu solusinya itu. Karena memang umat Islam di sana diperangi, diusir dari tempat-tempat mereka, dibunuh, dibombardir, nauzubillah. Berarti solusinya bukan meja perdamaian, bukan meja perundingan, bukan negosiasi, apalagi sampai hanya sebatas resolusi dan sebagainya, bukan. Ya solusinya itu tidak bukan adalah jihad. Nah, yang menjadi kemudian pertanyaan besarnya, apakah kemudian militer mereka itu bisa disuruh jihad, sedangkan militer mereka itu ada dalam penguasa mereka? Saya rasa nggak mungkin, kecuali kemudian Allah berkehendak memunculkan Salahuddin Al-Ayyubi yang sekarang gitu, sosok seolah Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian akan membebaskan Palestina. Harapan kita seperti itu. Cuman kemudian apakah mungkin lahir dari sistem yang sekarang? Ya, wallah alamnya, ya kayaknya mah sangat jauh banget dari api gitu. Yang akan kemudian bisa mengutus ataupun mengirimkan tentara itu ya tentu penguasa yang memiliki keimanan dan ketakwaan, ya penguasa yang tentu yang amanah, tidak khianat, tidak zalim, dan tentu penguasa yang kemudian takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga akan mengerahkan segala daya upaya untuk kemudian mendapat ridhonya Allah. Nah, pemimpin seperti ini kemudian tidak akan terlahir dari sistem-sistem yang memang kotor, kotor dalam artian ya penuh intervensi, penuh kepentingan, gitu, penuh permainan intrik politik lah, gitu.
Ya seperti sekarang kita ketahui bahwasanya rejim-rejim yang ada di dunia pada umumnya khususnya di Timur Tengah itu kan sebenarnya rejim-rejim perpanjangan tangan dari musuh-musuh Islam itu sendiri. Makanya tidak aneh kemudian ada seorang syekh ya, kalau nggak salah itu seorang syekh itu saya lihat di media sosial bagaimana dengan orasi beliau itu, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya di Timur Tengah itu penguasa-penguasanya tidak takut sama Allah. Yang mereka takutkan itu berhala Trump, ya disebut berhala itu, konteksnya berhala. Karena apa? Ya pada hakikatnya orang yang menyembah berhala pada zaman Rasulullah pun mengklaim diri menyembah Tuhan, menyembah Allah, kan begitu. Makanya kemudian dikonotasikan penguasa-penguasa Arab itu mempunyai berhala yang namanya Trump. Mereka lebih takut Trump daripada Allah itu sendiri. Karena apa? Trump itu nyata ada, bisa membuat kebijakan dengan tanda tangan perjanjiannya, dengan diplomasinya atau dengan tekanan politiknya bisa. Sedangkan mungkin menurut mereka Allah itu ya bisa di nomor sekian kan lah. Makanya kemudian Syekh itu mengatakan penguasa-penguasa Arab itu tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada berhala Trump itu. Jadi harapan saya kemudian melihat Gaza ini, kalaulah memang Allah berkehendak, tetap dengan ikhtiar gitu ya. Kalau kita ikhtiarnya paling semaksimal mungkin, kita minimalnya itu ya memohon kepada Allah dalam setiap doa kita gitu ya. Mohon agar saudara-saudara kita diberi kekuatan ketabahan, dan kemudian Allah turunkan pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut kepada Allah. Berikut sistem perangkatnya gitu. Karena memang tidak mungkin pemimpin adil itu lahir dari perangkat yang bobrok maupun perangkat yang busuk. Ya seminimalnya kita berdoa gitu. Kalau kita punya media ya seminimalnya juga kita share, kita mengingatkan kembali rekan-rekan kita, teman-teman kita di sosial media agar tadi seperti judul malam ini, jangan melupakan gajah ya, menolak melupakan gajah gitu. Karena memang sudah hampir 2 tahun, sekarang itu 21 bulan dari 7 Oktober sampai 2 bulan ini yang sekarang. Kalau pada faktanya udah 70 tahun lebih, hampir 75 tahun bahkan dari tahun 1940-an kan Palestina itu dianeksasi oleh Israel dengan bantuan ini. Sudah penderitaan mereka bukan cuma 2 tahun ini, justru sudah 70 tahun ke belakang gitu. Tapi ada satu hal pelajaran ya yang bisa kita ambil gitu, wabil khusus buat Al-Fakir gitu. Apa pelajarannya? Di sini kita dipertontonkan bagaimana mereka memiliki keimanan yang luar biasa. Kalau kita dulu membaca riwayat-riwayat dari para sahabat Rasul, para orang-orang soleh, ibarat membaca dongeng ya, rakyat gajah juga sama. Bahkan coba bayangkan, keluarganya syahid di depan mata, yang keluar dari lisan mereka itu hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah. Cukup bagi kami, bagi Allah, cukup bagi kami Allah. Bagaimana bisa? Ya ini mah secara manusiawi ya. Satu rumah dibom sama Israel atau alai, yang tersisa 1-2 orang, yang keluar dari lisannya tidak ada kekecewaan, yang keluar dari lisannya tidak ada apalagi empatan, tidak ada. Yang justru yang keluar dari lisannya adalah menunjukkan sikap seorang hamba yang ikhlas akan ketentuan Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, ini pelajaran buat kita di Indonesia khususnya gitu ya. Gampang mengeluh, belum apa-apa mengeluh, padahal ya apa sih sebenarnya tujuan kita kayak tadi yang dijelaskan dari materi pertama, Uqdatul Kubra itu masalah yang mendasar itu harus terurai dulu kan. Apa sih yang harus kita takutkan, yang kita di alam dunia ini takut kehilangan apa gitu kan? Toh kita juga akan kembali kepada Allah gitu. Yang kemudian menjadi pertanyaan besarnya, apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali kepada Allah, dan usaha apa kemudian yang kita laksanakan sebagaimana misi diutusnya kita ke alam dunia ini. Kan diutusnya kita ke alam dunia ini oleh Allah itu beribadah. Dari mana? Dari Allah. Nanti kemana? Ya tentu kembali kepada Allah. Nah, di sini kemudian kita ambil satu pelajaran bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Palestina itu memiliki sikap yang qanaah ya, menerima atas keputusan Allah apapun itu, ikhlas karena Allah subhanahu. Nah, di sini kemudian semoga kita doakan saja saudara-saudara kita, dan semoga kita juga termasuk dalam orang-orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan, agar kemudian dicatatkan sebuah amal kebaikan bagi kita nanti kelak.
Terakhir mungkin tadi dari sedikit tambahan itu tadi ya, nggak ada solusi selain solusi jihad, tetapi perangkat apa? Ya mungkin nggak mungkin kita berharap kepada demokrasi, nggak mungkin juga kita berharap kepada kerajaan, nggak mungkin juga berharap kita kepada PBB, ya HAM dan segala macam. Ya kita hanya berharap kepada Allah agar kemudian Allah memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang tulus, orang-orang yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk mau mengemban risalah dan amanah yang besar ini, yakni menjalankan Al-Quran dan Sunnah, kemudian menjadikan Islam sebagai ideologi seperti yang dijelaskan dalam naungan sistem yang diikuti oleh para sahabat-sahabat yang sudah Allah janjikan surga, di mana para sahabat tentu mencontoh suri teladan kita semua, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ya, sistem tersebut tidak lain tidak bukan itu sistem Islam yang kita kenal dalam hasanah fikih syiasi itu, ya sistem khilafah itu. Sistem khilafah Islam itulah yang kemudian akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang seperti yang diharapkan oleh Al-Quran, yaitu amanah, adil. Hanya pemimpin dari situ akan kemudian menerapkan Al-Quran dan Sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan Kang Herman ya, walaupun matanya terpejam tapi kupingnya itu memang Buka. enak, Ya, terbuka. Jadi memang tidak meleset gitu ya. Apa yang saya sampaikan tadi sesuai tema gitu ya. Alhamdulillah. Itulah berkah ikut Dokmong ya. Baik, ada lagi mungkin yang disampaikan? Ya cukup ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam ini telah terlaksana acara Live Dokmong ya, temanya dengan menolak melupakan Gaza. Silakan closing Kang Ham, ada? Closing statement. Ada. Teringat satu ayat di dalam Quran yang dalam apa ya ininya garis besarnya tuh beriman sebagian mengimani sebagian dan tidak beriman sebagian. Ya. Itu yang terjadi sekarang ini yang dihinggapi oleh para penguasa muslim terutama itu. Dan itu sebetulnya perilaku Yahudi itu ayat itu sebetulnya ditujukan oleh Allah itu perilaku Yahudi. Nah, di dalam Quran itu asbabun nuzulnya itu. Dan itu kan sebetulnya ada kaidah juga yang itu berlaku untuk kaum muslim. Itu yang terjadi bahwa perilaku seperti itu ya disebutnya sekulerisme. Nah, maka kita nyatakan bahwa penguasa muslim ini ya memang bukan menjalankan Islam tapi menjalankan sekulerisme, terutama ya di sekitar Gaza itu. Walaupun bagaimanapun mereka mengakui bahwa dirinya muslim, tapi pada realitanya yang dia lakukan itu sekulerisme. Mau dia menyangkal apapun, dia melakukan sekulerisme. Nah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.